Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita semuanya teman-teman kelas 7 Allah berikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini Kak Rizal juga masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesempatan sehingga Kak Rizal bisa menyampaikan materi Ismuba pembelajaran Muhammadiyah di kelas 7. Apa kabar teman-teman kelas 7? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, kali ini kita mempelajari buku Kemuhammadian ya, bab 3 ya. Tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari standar kompetensi, dapat memahami akhlak pelajar Muhammadiyah, dapat menjelaskan pengertian akhlak pelajar Muhammadiyah, menunjukkan sikap kepribadian pelajar Muhammadiyah, menunjukkan contoh kepribadian Muhammadiyah. Nah, hadis pelajarnya Muhammadiyah tentang akhlakul karimah ya. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Boleh juga kalian memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Nah, artinya innama bu'istu, sungguhnya aku diutus, aku ini adalah Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Nah, teman-teman, atau Al-Baihaqi. Jadi, seorang pemuda seharusnya memiliki akhlak yang mulia. Ya, apalagi pelajar Muhammadiyah. Dan pelajar Muhammadiyah ini harus mempunyai akhlak yang baik. Kita akan mengamati gambar. Selanjutnya mengamati gambar, teman-teman. Nah, kita perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama, tentunya kalian bisa melihat gambar apakah di layar video ini. Gambar ketika masuk sekolah, mencium tangan gurunya. Nah, ini termasuk akhlak yang baik. Tertib, mengucapkan salam. Nah, tentunya nanti setelah pandemi insya Allah kita akan melakukan akhlak yang baik lagi. Mungkin kalau tidak bisa, kita hanya bisa mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Selanjutnya, nah, masih foto yang sama. Seorang siswa datang, berjabat tangan kepada gurunya dan mengucapkan salam. Ini termasuk akhlak menghormati orang tua dan guru. Selanjutnya, apakah gambar yang ketiga ini? Nah, ini adalah gambar yang tidak patut kita contoh, tidak patut kita tiru. Seorang guru lagi mengajar kepada anak didiknya dan siswa yang sebelahnya adalah siswa yang mencontohkan pribadi akhlakul mazmumah. Nah, inilah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita mari ke pengertian akhlak, teman-teman. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab. Kata ini adalah jamak dari bentuk mufradnya, yaitu khuluqun. Apa teman-teman? Khuluqun. Selanjutnya, akhlak secara bahasa, akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, teman-teman. Jadi akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara istilah,
Akhlak berarti suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan pribadinya, timbul perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi akhlak ini sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita awal dengan belajar, dengan pembiasaan, akhirnya tertanam dengan kepribadian kita, dan perbuatan itu tanpa kita sadari kita lakukan. Itulah akhlak. Tanpa kita kontrol ya, tanpa kita harus berbuat, ternyata sifat itu tertanam dalam diri kita karena pembiasaan-pembiasaan kita yang kita sering lakukan di rumah, di sekolah. Nah, secara istilah itu sifat yang tertanam ya teman-teman. Nah, sedangkan pembagian akhlak ada dua. Yang pertama, akhlak yang baik disebut dengan akhlakul mahmudah. Akhlak mahmudah ini seperti apa? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Sedangkan akhlak yang buruk disebut akhlakul mazmumah. Ya. Akhlakul mazmumah seperti apa? Akhlakul mazmumah adalah akhlak yang buruk, suatu perbuatan yang baik. Itu dan sesuai dengan ajaran Islam itu disebut dengan akhlakul mahmudah. Sedangkan akhlakul mazmumah teman-teman adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Dan perbuatan akhlakul mazmumah ini bisa terjadi karena banyak faktor, baik lingkungan maupun keluarga. Nah, begitu juga dengan akhlakul mahmudah, terjadi karena lingkungan yang baik, keluarga, sekolah selalu mengajarkan tentang kepribadian yang baik kepada anak didiknya. Nah, itulah tentang akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Begitu juga tentang dalil yang Kak Rizal sampaikan tadi. Seorang Rasul Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Sesungguhnya aku mengutus Muhammad, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kita mulai. Apa sih itu akhlakul karimah? Karimah disebut dengan akhlak yang terpuji. Ya. Ciri-cirinya sopan santun kepada orang tua, selalu berkata jujur, menjadi pemimpin yang adil, bertakwa kepada Allah dan bersyukur. Ini ciri-cirinya hanya sedikit yang Kak sampaikan, padahal masih banyak ciri-ciri. Penting sekali untuk berakhlakul karimah. Ya. Sampai Rasulullah mengutus seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang paling sempurna bagi akhlak manusia. Jadi Nabi Muhammad ini diutus sebagai bukti betapa Allah sangat sayang dengan manusia, sehingga tidak ingin hamba-hambanya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini akhlakul karimah. Ya teman-teman, karena akhlak yang tidak baik itu dapat merugikan diri kita. Ya. Sedangkan akhlakul karimah mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Di antaranya banyak ya teman-teman. Akhlakul mazmumah, akhlak yang baik, akhlak yang buruk merupakan tindakan yang buruk yang dilakukan manusia. Apa sih tindakannya? Tentunya banyak ya teman-teman. Nah, contoh sombong. Sifat sombong ini termasuk akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk. Iri kepada orang lain, dengki, aniaya, ghibah, dan pemarah. Nah, ini contoh sikap akhlakul mazmumah. Jadi kita sebagai akhlak pelajar Muhammadiyah harus menghindari sikap sombong, iri, dengki, aniaya, ghibah, dan pemarah. Dan banyak lagi akhlakul mazmumah yang harus kita tinggalkan. Apalagi mungkin banyak ya. Contohnya ingkar janji. Lagi ya, akhlakul yang buruk itu bohong termasuk. Nah, kita masuk akhlak pelajar Muhammadiyah. Sekarang bagaimana dengan akhlak pelajar Muhammadiyah, Pak Rizal? Nah, tentunya pelajar Muhammadiyah seharusnya harus berakhlakul karimah. Kenapa? Karena di sekolah telah dibimbing
dengan guru-gurunya. Di rumah telah diberikan tentang akhlak yang baik kepada orang tuanya, cara menghargai orang tua, teman, guru, berbicara yang sopan. Tentu pelajar-pelajar di SD dan SMP Lab School telah menanamkan akhlak pelajar Muhammadiyah. Nah, sesuai dengan janji pelajar Muhammadiyah tentunya. Nah, janji pelajar Muhammadiyah itu mempunyai sekitar 6 butir. Nah, dan mereka semua pelajar SD dan SMP Lab School itu menerapkan nilai pelajar janji pelajar Muhammadiyah. Biasanya guru-guru memberikan tugas dikerjakan tepat waktu, selalu membantu kedua orang tua, termasuk itu janji pelajar Muhammadiyah. Kita lihat janji pelajar Muhammadiyah teman-teman. Sesuai dengan janji pelajar Muhammadiyah, kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami pelajar Muhammadiyah berjanji, ikutin teman-teman. Yang satu, berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, ingat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Rela berkorban dan menolong sesama. Selanjutnya, yang keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, teman-teman bisa membuka buku halaman 42 dan 43. Di situ ada keterangannya dan penjelasannya. Berjuang menegakkan ajaran Islam, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri dan berprestasi, rela berkorban dan menolong sesama, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Tentunya ini adalah butir-butir akhlak pelajar Muhammadiyah. Semestinya mengutamakan perintah agama Islam dengan setiap aktivitasnya. Pelajar Muhammadiyah harus berperan serta menyempurnakan akhlak mulia dan menguatkan keislamannya, terutama dalam pengkajian Al-Quran. Nah, itulah butir pertama. Butir kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Seorang pelajar Muhammadiyah harus siap sedia dan selalu menjaga tata krama dan hubungan dengan orang tua. Nah, ini yang Kak Rizal sampaikan secara singkat dan padat. Nah, teman-teman, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari pribadi Kak Rizal sendiri, kelebihan yang datangnya dari Allah. Billahi fi sabil haq wasabiqul khairat. Demikian pembelajaran tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.